benarkah Sumatera Barat sebagai industri otak? Nah, tentu saja dalam konteks Minangkabau, dari khasanah manuskrip Minangkabau itu, kita tahu dinamika intelektual yang pernah terjadi di Minangkabau itu seperti apa. Berkenaan dengan sejarah misalnya, ada manuskrip di Sungai Batang itu yang ditinggalkan oleh ayahnya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah atau yang Enyi Rasul itu, ada banyak kita temukan catatan-catatan para ulama Minangkabau untuk menghadapi kebijakan Belanda tentang ordonasi sekolah liar. Nenek moyang kita itu sudah memikirkan anak cucunya, ya, betul, penerusnya. Dan jangan lupa, harga kertas sangat mahal pada waktu itu. Dan jumlah penulis sangat jarang pada waktu itu. Iya, betul. Oleh karena itu, tidak mungkin sesuatu yang tidak penting ditulis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita adalah terkait Sumatera Barat yang cenderung dikatakan sebagai daerah industri otak. Kita akan uji, benarkah Sumatera Barat sebagai industri otak? Teori pengujiannya adalah menggali kembali manuskrip atau naskah-naskah kuno yang dibuat oleh pada manuskrip tokoh-tokoh masa lampau di Sumatera Barat. Kira-kira apa saja makna, pesan, dan nilai-nilai yang dibuat oleh penulis manuskrip tersebut sebagai indikator bahwasanya tokoh Sumatera Barat masa lalu ternyata juga seorang intelektual. Bahkan diinformasikan Surau merupakan pusat produksi manuskrip tersebut. Nah, untuk menggali dan menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah bersama seorang filologi. Saya sapa Dr. Pramono SS MSI. Apa kabar, Bung? Pram? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kesempatan luar biasa ini di Kopi Pahit. Wow, terima kasih nih. Nambahin gula dikit. Mas Pram telah berkenan hadir menjadi narasumber Kopi Pahit. Kita akan coba gali juga, betul nggak Sumatera Barat ini sebagai daerah industri otak, industri tokoh-tokoh intelektual masa lalu begitu. Saya coba perkenalkan secara singkat. Pramono ini adalah seorang filolog Indonesia yang saat ini beraktivitas sebagai dosen di Universitas Andalas Padang. Filolog ilmunya adalah filologi, diartikan sebagai ilmu yang objek penelitiannya adalah manuskrip-manuskrip kuno. Secara luas adalah ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan suatu bangsa meliputi bahasa, sastra, seni, dan nilai yang lain. Ia dicatat atas dedikasinya untuk menyelamatkan manuskrip Minangkabau dari kepunahan lewat upaya inventarisasi, konservasi, dan digitalisasi. Nah, Pram ini lahir berusia cukup masih muda, belum begitulah tua, dan juga pernah menerbitkan buku berjudul Khazanah Naskah Minangkabau. Mas Pram, bisa disebutkan ini, apa ini manuskrip ini? Dan fokus Pramono adalah melakukan kajian dan penelitian, termasuk juga menginventarisasi dan digitalisasi terkait naskah-naskah kuno Sumatera Barat. Dan apa saja pesan yang ada di manuskrip tersebut? Ya, terima kasih. Silakan, Bram. Terima kasih, Pak Hidayat. Jadi sesuai dengan istilah yang manuskrip, manu itu tangan, skrip itu tulisan. Jadi seluruh hasil karya ciptaan tulisan tangan yang mengandung informasi kebudayaan masa lampau. Gitu. Jadi dari manuskrip itu kita bisa melihat, mengetahui kebudayaan masa lampau itu seperti apa. Nah, tentu saja dalam konteks Minangkabau, dari khasanah manuskrip Minangkabau itu, kita tahu dinamika intelektual yang pernah terjadi di Minangkabau itu seperti apa. Dia tidak hanya dinamika intelektual, tentu saja berkaitan dengan rekaman kebudayaan masa lampau. Terus juga peradaban ya, sejarahnya peradaban, juga. Pengetahuan tradisional, karya sastra, dan lain sebagainya. Yang pernah ada dan diketahui oleh orang-orang Minangkabau pada masa lalu. Tapi yang sesungguhnya yang perlu dikemukakan adalah bahwa keberadaan manuskrip itu atau keberadaan khasanah manuskrip yang ditemukan di
Minangkabau yang sejak tahun 2000 sampai 2003, hampir dua dasawarsa. Ya, ada umur waktu tahunan nggak yang dikatakan dia manuskrip? Ya, ada undang-undang yang mengatakan tentang umur sebuah naskah kuno, yaitu 50 tahun. Tetapi sesungguhnya batasan ini tidak selalu benar ya. Tetapi paling tidak untuk memudahkan membedakan satu tulisan dengan tulisan lain naskah kuno atau tidak, maka ada undang-undang perpustakaan tahun 2007 yang mengatakan bahwa naskah kuno berumur 50 tahun. Sama dengan cagar budaya saya kira. Tapi sesungguhnya dalam konteks Minangkabau yang penting adalah keberadaannya yang menyebar sedemikian rupa. Dari situ kita ketahui siapa saja yang ikut bagian dalam mengisi tradisi intelektual pada masa lampau itu. Oke. Dan tentu saja kita juga bisa melihat bagaimana sesungguhnya surau-surau itu layaknya universitas sekarang gitu. Orang yang ingin belajar fikih secara baik itu ya harus ke Paseban, Surau Paseban, surau yang letaknya di Koto Tangah, Koto Panjang itu ya. Orang yang ingin belajar bahasa Arab ya Surau Latiah di Solo. Orang yang ingin belajar tasawuf ya di Surau Calau di Sijunjung. Ya. Jadi seorang murid jika belajar di satu surau maka gurunya akan mengatakan dari saya sudah cukup, maka kalau ingin memperdalam ilmu yang lain, fikih dan tasawuf, silahkan kunjungi surau yang lainnya. Layaknya sekarang kalau ingin belajar pertanian tentu ke IPB gitu ya. Ingin belajar teknik ya ke ITB. Nah, pada waktu itu juga begitu. Ini dibuktikan tentu saja dari peninggalan khasanah naskah kuno atau manuskrip yang ditemukan di masing-masing surau yang saya sebutkan tadi. Dan umurnya juga sudah ratusan tahun. Salah satu naskah tertua sebentar, pelan-pelan nih Mas Pram. Karena memang ini juga baru juga ya bagi sebagian milenial mungkin ya gitu kan. Dari data inventarisir manuskrip yang dilakukan oleh Pram Mono, maka dapat disimpulkan untuk belajar tasawuf itu ada surau ke Sijunjung. Ya, untuk fikih di Surau Paseban di Koto Tangah. Paseban, Koto Tangah. Terus Al-Quran di hampir semua surau. Memang. Tapi yang tasawuf, spesifik tadi. Fikih dan bahasa Arab. Bahasa Arab ada di ilmu alat ya. Ilmu alat itu ilmu nahwu saraf itu ada misalnya di Surau Latiah gitu. Ini beberapa contoh saja, tapi sesungguhnya ada banyak surau yang punya spesifikasi keilmuan pada masa itu. Tapi dan maksud saya adalah itu tergambar dari manuskrip-manuskrip. Ya, betul. Dari manuskrip yang dihasilkan yang kita bisa temukan sampai hari ini. Misalnya di Paseban itu yang tersisa kan ada 40-an bundel manuskrip dari ratusan manuskrip yang pernah ada di situ. Nah, kalau begitu banyak manuskrip yang ada di sana, berarti surau ini pada masanya itu sangat ramai dikunjungi untuk pusat belajar. Nah, Sijunjung misalnya, itu diketahui di Surau Calau itu 99 bundel manuskrip. Ada ribuan halaman yang ada di sana. Wow. Nah, tentu saja kita bisa mengatakan bahwa di surau ini juga pada masanya dulu banyak sekali ulama guru yang mengajar di situ dan murid-murid yang datang ke sana. Gitu. Itu sekitar tahun berapa ini? Nah, kalau sejauh ini kita melihat naskah tertua itu 16 sekian. Ini ya, Mas Pram, biarkan ini. Ini termasuk juga, ini masuk. Ya, ini kan bertumpuk, manuskrip bertumpuk dengan salinan cetakan. Sesungguhnya yang manuskrip yang seperti ini, tulisan tangan. Jadi ini semua tulisan tangan ditulis di atas kertas Eropa. Yang paling tua kita baru temukan di Surau Simaung di Sijunjung, itu berangkat tahun 16 sekian. Artinya abad 17 ya. Abad 17. Ya, abad 17 kita sudah kita memiliki manuskrip yang tertua di Surau Simaung di Sijunjung. Nah, tentu yang ingin kita sampaikan itu adalah begini Pak Hidayat. Apa saja isinya sebetulnya? Ya, itu dia. Apa saja isinya deh? Dari 1.200 bundel manuskrip yang kami temukan, isi dari khasanah manuskrip Minangkabau itu semuanya ada. Dari mulai keagamaan, kesejarahan, kesusastraan, pengetahuan tradisional, dan seluruh pengetahuan yang pernah hidup pada masa lampau itu ada di dalam manuskrip itu. Terpotret di situ ya. Terekam ya. Terekam di dalam khasanah manuskrip itu. Nah, tentu saja ini juga sekaligus bisa menjadi satu korpus data yang bisa mengungkap satu kebaruan penemuan ilmiah. Misal nih. Satu kali saya menemukan satu naskah yang ditulis oleh Samsudin Al-Sumatrani, seorang ulama Aceh tersohor yang menulis tentang mentahki syair rubai Hamzah Pansuri, ulama terkenal di Aceh.
sebagai yang dijuluki sebagai bapak puisi Indonesia karena dia orang pertama kali menuliskan syair berbahasa Melayu di Nusantara. Nah ini saya temukan di Suropondok Kete, namanya Suropondok Kete itu di Pariaman, itu peninggalan Si Burhanuddin. Oke. Sebelum ini seluruh sarjana di dunia percaya bahwa naskah itu hanya satu katanya yang ada di Ali Azmi Aceh. Ternyata naskah yang sama saya temukan di Minangkabau. Dan itu dari segi kertas dan kolofonnya menandakan tahun yang lebih tua daripada naskah yang ada di Aceh. Oh. Nah ini tentu saja ini menggambarkan satu peristiwa dinamika intelektual bagaimana keterhubungan satu ulama dengan ulama yang lain pada masa itu. Masa itu ini di abad? Ya, dari mulai 17 tentu saja ya. 17 ya. 17, 18, 19 ya, sampai awal abad 20. 1700 ya. Oke. Nah, ini satu kitab penting pada masanya. Satu kitab penting berkenaan dengan martabat 7 ya, martabat 7 tasawuf dan segala macam. Nah, ini ditemukan di Minangkabau. Itu berkaitan dengan keagamaan. Bagaimana koneksitas satu ulama dengan ulama lain di Nusantara itu terekam begitu baik di dalam manuskrip tadi. Nah, itu tentu saja dari manuskrip ini ada novelty baru, temuan baru bahwa tidak satu dia di Minangkabau juga ditemukan. Itu pertama. Yang kedua, berkenaan dengan sejarah misalnya. Ada manuskrip di Sungai Batang itu yang ditinggalkan oleh ayahnya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah atau yang Enyi Rasul itu. Ada banyak kita temukan catatan-catatan para ulama Minangkabau untuk menghadapi kebijakan Belanda tentang ordonasi sekolah liar. Pada waktu itu Belanda menerapkan satu kebijakan ordonasi sekolah liar, maka ulama berkumpul rapat, baik yang berseberangan, kaum muda dan kaum tua kumpul sama karena menghadapi musuh yang sama, kolonial, untuk melawan kebijakan itu. Mereka menyalin tuh, si fulan yang datang, berapa harus iuran, siapa yang ditugaskan untuk membuat propaganda melawan Belanda. Ada notulensinya lah ya? Ada. Nah ini belum digunakan sebagai mengungkap bagaimana peran ulama dalam rangka perjuangan melawan penjajah. Oke. Dan tentu saja peristiwa-peristiwa lain ya, peristiwa-peristiwa lain yang terekam di dalam manuskrip itu. Dan banyak juga informasi misalnya bagaimana keterikatan ulama dengan ekonomi umat gitu ya. Bagaimana tradisi bersastra dan beragama hidup di kalangan ulama, bersair, mereka berbeda pendapat menulis dengan syair gitu. Terekam dalam naskah ya. Ensiklopedia sejarah lah. Ya, betul. Dikatakan seperti itu. Tentu saja selama ini memang 1200 itu sudah didigitalkan dengan ratusan ribu image. Keagamaan. Itu juga sejarah pergerakan, situasi sosial politik pada masa itu. Dan jangan lupa rekaman mitigasi bencana juga terekam dalam naskah itu. Misalnya ada naskah Talu Terendam. Pada waktu itu 1889 Talu pernah mengalami banjir begitu besar dan itu terekam dalam sebuah syair yang begitu panjang. Bagaimana kemudian ulama ikut ambil bagian dalam mitigasi bencana pada waktu itu. Dia hadir ke tengah masyarakat dan secara kedatangannya itu adalah dalam rangka untuk meredam kesedihan masyarakat dan segala macam, dan itu terlukis di dalam syair. Dan ada juga misalnya satu naskah yang bercerita tentang gempa Talu. Ya, jadi naskah ini saya temukan bersamaan ya, ada syair Talu Terendam dan gempa Talu. Dan jangan lupa beberapa produksi karya ulama berkenaan dengan takwil gempa, syair gempa Padang Panjang dan segala macam. Ini satu ingatan yang luar biasa yang saya kira bisa dijadikan modal dalam rangka penyusunan mitigasi bencana dan ingatan kolektif. Bahwa negeri kita ini negeri bencana gitu. Sejak dulu ya. Sejak dulu dia akan terus terjadi bencana. Oleh karena itu teks ini ya, naskah ini mestinya dapat dijadikan sebagai satu media penting untuk membangun ingatan kolektif berkenaan dengan kebencanaan itu. Benar itu. Tentu saja yang lainnya juga demikian, pengetahuan tradisional dan lain sebagainya itu. Baik, Bung Pram, dalam temuan Bung Pram terhadap manuskrip itu wadah membuatnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Macam-macam. Jadi biasanya manuskrip yang bergulung itu ada manuskrip keagamaan maupun manuskrip tambo. Ya, tambo. Misalnya yang tambo itu adalah tambo Rumah Gadang Balun yang ada di Moralabuh. Itu tambonya cantik sekali, panjang, ada hiasan iluminasi. Tentang hiasan ini nanti saya akan bicara tentang spesifik yang hiasan ini. Dan isinya adalah tentang asal-usul penduduk di Moralabuh.
Ini disimpan sedemikian rupa di dalam bambu, sebuah bambu. Dan ada juga namanya khutbah Bajelo. Khutbah Bajelo itu adalah khutbah berbahasa Arab yang panjang sekali. Dan Minangkabau itu punya naskah yang sangat panjang. Naskah paling panjang di dunia Melayu. Itu panjangnya sampai mencapai 7 meter, hampir 7 meter, 6 meter lebih ya. Yang diputar-putar itu ya, bacanya gitu kan. Dan ini ditemukan di Surau Matwayi Pakandangan. Dan suraunya sangat istimewa. Kenapa istimewa? Sangat cantik dengan dihiasi dengan iluminasi. Iluminasi itu adalah ragam hias yang terdapat di dalam naskah kuno. Nah, tentang ini nanti saya spesifik Pak Hidayat. Iluminasi. Ya, iluminasi itu. Dan itu naskah yang bergulung. Tapi naskah yang berupa kitab itu biasanya ditulis sedemikian rupa dan biasanya kebanyakan dengan menggunakan jiritan kulit ya, kulit binatang ya, kulit sapi dan kerbau dan lain sebagainya. Ada juga daun lontar itu. Daun lontar mungkin kebanyakan ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi ya. Tapi kalau di sini rata-rata kertas Eropa ya, kertas Eropa yang berangkat tahun yang bisa dikenali dari watermark namanya. Kertas Eropa itu maksudnya adalah kertas yang dibawa dari Eropa. Jadi ada watermarknya. Watermarknya itu kalau kita terawang di cahaya, produksi tahun berapa gitu. Ya, produksi tahun berapa. Ada gambar-gambar tertentu yang menandakan dia diproduksi tahun berapa. Nah, teorinya itu kan dia masuk ke Indonesia sekitar 10 sampai 20 tahun gitu ya. Baru masuk ke Nusantara setelah naskah itu diproduksi. Terus di mana kita bisa menguji bahwasanya tokoh-tokoh Sumatera Barat masa lalu itu intelek gitu? Tentu saja dari jumlah dan kualitas isi yang ditinggalkan dalam naskah itu. Seperti apa? Misal, di dalam khasanah naskah yang kita temukan di Sejunjung saja. Selama ini kan para sejarawan agak sedikit terabaikan melihat perkembangan intelektual di kawasan pedalaman Minangkabau. Para sejarawan lebih fokus di pantai barat kan, di tepi-tepi bandar-bandar yang ada Ulakan dan segala macam itu. Ternyata dari temuan saya itu, naskah-naskah yang punya kandungan isi yang sangat beragam dan luar biasa itu ada di Sejunjung, ditemukan di Sejunjung. Di Sejunjung itu di Suro Calo saja kita temukan 99 bulan, sisanya. Sesungguhnya orang Sejunjung itu intelektual dulunya. Dulunya. Ini buktinya. Buktinya tentu saja ada. Buktinya adalah Suro Calo dan Suro Sejunjung. Mudah-mudahan Bang Hidayat dari Sejunjung. Iya, itu makanya. Saya katakan dulunya intelek. Dan di Surau Simaung itu ada 88 bundel sisanya. Ya, sisanya. Hari ini masih ada? Masih dirawat dengan baik. Dan salah pemilik itu di Surau Simaung itu kita ajukan sebagai ulama yang penerima Nugrah Jasa Dharma Pustaka Loka. Tahun yang lalu mendapatkan anugerah itu. Kenapa dapatkan anugerah itu? Dari Perpustakaan Nasional. Kenapa mendapat anugerah itu? Karena beliau adalah salah seorang pemilik naskah yang ada di Minangkabau yang memberi akses luas-luasnya kepada peneliti. Nah, selama ini kan sebagian besar masyarakat kita masih menyimpan tanpa kemudian membolehkan kita sebagai peneliti untuk mengakses naskah tersebut gitu. Tapi sekarang beliau Suro Simaung ini adalah contoh baik yang memberi akses sedemikian rupa sebagai warisan intelek. Nah, itu 2 tempat tadi ya. Ditambah lagi nanti tempat-tempat lain, Suro Syekh Yasin di Tanjung Ampalu, ada saya lupa nama-nama daerah-daerah kecilnya, tapi dari naskah mereka semua menandakan bahwa pusat intelektual pernah terjadi di sini di abad ke-19. Dan ini menandakan bahwa beberapa surau yang ada di Sejunjung adalah surau penting dalam rangka dalam rangka kehidupan intelektual pada masa itu gitu ya. Saya tidak terbayang ya, Surau Calo itu bisa jadi seperti layaknya satu universitas yang didukung oleh surau-surau kecil, yang bekasnya masih ada, surau kecil yang mereka datang dari mana-mana untuk belajar di surau itu. Dan layaknya sebuah sekolah, walaupun dia terkenal sebagai satu tempat belajar tasawuf, jangan lupa di dalamnya ada karya sastra, di dalamnya ada pengobatan tradisional, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada tentang teknologi pertanian, teknologi. Dan baru-baru ini saya mencoba membaca lagi koleksi-koleksi di surau itu. Saya temukan cara membuat kain, cara mewarnai kain, cara memandikan bedil. Dibuat. Dan jangan lupa kenapa ada bedil di sana. Karena saya juga temukan naskah kuno yang lain yang disimpan di Malaysia yang betul-betul menerangkan orang Minangkabau itu pada masanya cakap dalam produksi istinggar.
yang disamakan teknologi dengan Jepang, ya. Jadi beberapa tempat di Sumatera Barat pada masa lampau itu adalah produksi istinggar yang teknologinya itu dicari oleh yang petani dan segala macam. Dan ini lagi-lagi ingin saya kemukakan bahwa banyak informasi yang di dalam manuskrip itu yang belum terungkap, yang saya pikir banyak temuan baru yang bisa dijelaskan kepada orang-orang yang hidup pada hari ini, bahwa pada masanya itu kehidupan intelektual yang sangat luar biasa pernah terjadi di ranah Minang. Ya, ini dibuktikan secara empirik, bukti keras bahwa manuskrip itu masih bisa kita temukan hingga hari ini. Itu peristiwanya lebih kurang di abad berapa itu, Mas Pram? Saya kira puncaknya itu di akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Abad 20. Puncak tradisi intelektual yang begitu luar biasa yang saya sebutkan itu. Dari 1.200 bundel tadi itu, lebih dominan isi dari manuskrip itu apakah persoalan keagamaan, hubungan kemanusiaan? Ya, sebagian besar tentu saja keagamaan. Atau keagamaan. Nah, di dalamnya juga kita temukan di susul itu Tambo, undang-undang, itu juga ditemukan. Nah, walaupun kemudian lebih banyak memang yang sudah tersimpan di Belanda. Jadi orang-orang kolonial itu paling suka dia memilih naskah-naskah yang lokal konten, Tambo, undang-undang, Kaba dan segala macam, itu diangkut ke Belanda. Nah, lebih banyak itu naskahnya fiksi atau non fiksi ya dari temuan telusuran? Non fiksi ya. Ya? Dari 1.200 itu non fiksi. Non fiksi dalam artian dia berkaitan dengan pengetahuan, dia berkaitan dengan ajaran, dia berkaitan dengan kesejarahan dan sebagainya. Baik, Mas Pram, saya ingin menggali lebih dalam ini. Salah satu tugas dari filolog ya, ilmu filologi tadi itu adalah melakukan inventarisasi. Itu sudah dilakukan. Itu melakukan konservasi. Ya. Nah, terus digitalisasi. Jadi, ya gimana? Bagaimana digitalisasi prosesnya? Itu adalah langkah paling cepat untuk menyelamatkan isinya, ya. Dan konservasi atau restorasi itu langkah kemudian untuk menyelamatkan bahannya. Saya kira dua-duanya sangat penting, tapi dari kedua langkah untuk penyelamatan ini, langkah digitalisasi adalah langkah yang paling cepat dan relatif lebih murah dibandingkan restorasi fisiknya. Kita beberapa kali, Pak Hidayat, Suro Paseban misalnya, kita kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk merestorasi fisiknya, Suro Simaung dengan Perpustakaan Nasional untuk restorasi Suro Calau. Nanti di bulan Juni, di akhir Juni kita di Suro Pondok Ketek, peninggalan Syekh Burhanuddin itu kita akan restorasi kerjasama dengan Universitas Malaya. Biayanya agak lumayan besar, jadi oleh karena itu agak sedikit terseok-seok gitu ya untuk melakukan restorasi fisik dibandingkan dengan melakukan penyelamatan isinya digital. Tapi kita tidak bisa meninggalkan langkah yang paling cepat ini, bukan berarti kita menafikan untuk restorasi fisiknya, tapi saling bekerjaan dengan waktu antara kerusakan manuskrip itu dengan apa yang harus kita lakukan untuk segera dalam rangka penyelamatannya. Nah, tentu ada satu lagi langkah sebetulnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, Pak Ida. Pengembangan dan pemanfaatan. Nah, itu dia. Kita akan coba masuk ke sana. Artinya mungkin dalam kehidupan modern hari ini ya abad 21 ini tentu informasi-informasi, nilai-nilai seperti itu kan juga terdengung-dengungkan. Tapi belum juga terinventarisir baik menurut hemat saya begitu. Nggak ada nggak upaya untuk mentranskrip dalam bentuk buku atau digital? Ya, mentransliterasi dalam rangka supaya isinya diketahui oleh pembaca hari ini. Translate ya. Nah, tentu dengan keterbatasan orang yang mau meneliti manuskrip, itu memang agak miskin dibandingkan kekayaan yang luar biasa tadi. Jumlahnya 1.200 bundel, tapi penelitinya sangat sedikit. Gitu. Sedikit ya. Oleh karena itu tidak signifikan. Dan Pramono yang konsentrasi dari situ ya. Kira-kira begitu ya. Hobi ya. Tersesat di jalan yang jadi kita mencoba beberapa manuskrip pilihan, kita pilih 4 biasanya pertimbangannya. Yang pertama berkaitan dengan ingatan kolektif kebencanaan, maka naskah-naskah yang kebencanaan ditranslate dalam bentuk. Tentu kita sudah terbitkan beberapa bekerjasama dengan Kementerian Agama jika dia berkaitan dengan keagamaan, bekerjasama dengan macam-macam yang berkenaan dengan untuk membangun kembali ingatan kolektif berkenaan dengan kebencanaan. Itu fungsinya. Ya, untuk membangun ingatan kolektif tentang ya sesuatu berkaitan dengan identitas dan segala macam. Yang kedua, kita mencoba merevitalisasi pengetahuan tradisional, misalnya tentang kuliner gitu ya.
tentang pengawetan makanan. Itu ditulis juga oleh manusia. Ditulis. Termasuk tentang ayam gitu. Bagaimana memilih ayam yang baik, bagaimana beternak sapi dan segala macam itu. Berarti orang nenek moyang kita itu sudah memikirkan anak cucunya, ya betul, penerusnya. Dan jangan lupa, iya, harga kertas sangat mahal pada waktu itu, dan jumlah penulis sangat jarang pada waktu itu. Iya betul. Oleh karena itu, tidak mungkin sesuatu yang tidak penting ditulis. Iya. Nah, kami sangat yakin ya, kalau penting pada masanya, tentu penting pada masa sekarang. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan itu untuk kehidupan masa sekarang hari ini. Oke. Tetapi kami ada satu langkah yang saya harus menegaskan tadi itu, Pak Hidayat, yang tentang iluminasi tadi. Karena begitu banyaknya pertanyaan, untuk apa sih naskah kuno ini? Kan sudah kuno, apain lagi? Iya. Akhirnya kami mencoba menemukan satu kegunaan praktis dari manuskrip ini. Kitalah pelopor sebetulnya dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan manuskrip menjadi industri kreatif. Jadi selama ini kan UKM kita itu, terutama yang bergerak di bidang fashion itu, bergerak dengan batik dan lain sebagainya, jilbab itu, kalau ingin membuat produk khas Minangkabau pasti rujukannya ukiran Minang, ukiran rumah gadang. Kami sebagai peneliti naskah ingin menawarkan Minang itu jauh lebih kaya dibandingkan hanya ukiran rumah gadang. Mereka juga meninggalkan ragam hias berupa iluminasi dalam naskah kuno. Kalau kita hitung-hitung tua-tua, nggak tahu kita mana yang lebih tua, ukiran rumah gadang atau iluminasi dalam naskah kuno itu. Ada WB-nya? Maksudnya? Barang buktinya? Oh, jelas kita kaya sekali. Kecantikan iluminasi sejak tahun 2017, nanti saya kasihkan semua visualnya kepada Kopi Pahit Hidayat ini, bahwa iluminasi itu sejak tahun 2012 kita coba kembangkan menjadi 300 lebih desain, atau hampir 400 sekarang. Di antaranya sudah diproduksi dan dikomersialisasi oleh beberapa UKM kita. Sambutannya sangat baik. Kenapa sangat baik? Ada kita gitu ya. Kalau sempat ada yang nanya, apa itu naskah kuno atau apa itu iluminasi, menang kami sebagai peneliti. Betul. Karena itu pintu masuk kemudian untuk mengatakan kepada mereka, kita punya kekayaan ini dan mari kita jaga. Apalagi sempat pemerintah daerah bertanya, itu menang saya. Saya katakan di wilayah tuan-tuan ini banyak yang begini, silakan dirawat, silakan mendapat perhatian, dan alhamdulillah ketika kita melakukan itu kita mendapatkan respon yang baik ya, sehingga kita bisa bermitra dengan beberapa teman-teman di pemerintah daerah. Dan jangan lupa iluminasi yang saya sebutkan itu kebanyakan itu dimiliki oleh tempat-tempat di mana tempat itu menjadi kunjungan wisata religi ziarah yang begitu luar biasa. Hari ini. Kita sudah mencoba ini, tes kemarin ya, menguji coba, kita ciptakan sajadah dari iluminasi naskah yang ada di Simawung, Sijunjung. Di Surau Sijunjung itu, Simawung itu, tiap tahun itu ada ribuan orang datang ke sana, tapi nggak pernah dapat oleh-oleh apa-apa. Akhirnya kita coba bantu mereka mendampingi membuat sajadah itu, apresiasinya luar biasa. Jadi kita buat betul bahwa membeli 50.000 ini, sajadah ini, keuntungannya untuk surau dan untuk pakih yang ada di surau itu. Kita sudah produksi nih Pak Hidayat. Tinggal nanti misalnya di surau Matwai Pakandangan. Sudah produksi. Itu bukan kerjanya peneliti loh. Ya, kita tidak mau menunggu juga ya, menunggu begitu lama respon banyak orang. Termasuk pemerintah daerah ya. Kita harus buktikan dulu. Nah, ini tentu bisa dilakukan hal yang sama untuk membuat batik dan produksi kriya yang lain berdasarkan iluminasi naskah kuno di Taram misalnya. Taram itu ribuan orang juga datang ke sana. Apalagi di sana ada tempat wisata Kapalubanda kan. Dari iluminasi itu saja kita sudah bisa buat hampir 30 desain dari mulai baju kaos, batik, shawl dan segala macam. Dan karakteristiknya berbeda-beda. Sangat berbeda. Ragamnya. Koleksi Mande Rubiah misalnya itu jauh berbeda dengan Simawung, jauh berbeda dengan Taram. Ini bisa dikembangkan sangat khas gitu. Banyak yang nggak tahu orang selama ini. Ya, saya kira karena konsentrasi kita berbeda-beda. Tapi yang jelas dalam rangka penyelamatan manuskrip yang ada di Minangkabau, itu adalah satu pintu masuk kami sebetulnya untuk mengenalkan kepada generasi pada hari ini terutama atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan dunia itu gitu. Saya pikir saya terinspirasi dari paparan Dr. Pramono dari sejarah bangsa-bangsa yang merasa hebat seperti Jerman Arya begitu ya. Karena mereka memang kuat masa lalunya, kolonial. Dan banyak manuskripnya.
Salah satu hari ini kita. masih kebanggaan berbangsa mereka itu. Kita sebagai bangsa inlander ya, apa namanya ini kan yang terjajah seperti itu. Ternyata kita kuat juga di sini begitu. Ya, itu dibuktikan dengan manuskrip. Itu fakta Itu salah satu secara ideologi manfaatnya. Bahwasanya masa lalu kita, nenek moyang kita itu intelektual. Identitas. Jadi selain ingatan kolektif tadi, sebetulnya yang penting kemudian adalah identitas. Tahu jasa diri. Ya, betul. Bagaimana kita mau ngomong, dulu belum ada universitas, kami udah punya universitas. Suruh-suruh itu ya universitasnya. Ini dibuktikan banyak kitab-kitab tebal itu diproduksi, dibaca oleh para ulama dulu dan para murid yang ada di mana-mana kan. Surah Abdurrahman itu dari mana-mana ribuan orang datang untuk belajar di surah itu. Itu dibuktikan juga dengan peninggalan yang dapat kita temukan. Boleh enggak ini produk manuskrip ini menjadi salah satu objek wisata budaya, culture ya? Ya tentu, salah satu mestinya dikrik seperti itu loh, Mas Pram. Baru-baru ini saya mendampingi teman-teman dari Dinas Kebudayaan untuk mendaftarkan naskah Tuanku yang Bonjol yang pernah dianggap hilang. Yang itu ternyata ditemukan kembali untuk didaftarkan sebagai ingatan kolektif nasional. Dan alhamdulillah itu sudah diakui oleh Perpustakaan Nasional sebagai ingatan kolektif. Sesungguhnya pemerintah nasional, pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional itu tahun ini mengharapkan naskah itu didaftarkan sebagai Memory of the World UNESCO. Dan itu peluangnya besar, sangat besar. Kita daftarkan. Mestinya. Dan itu sudah diberi peluang. Ini tinggal pemerintah daerah. Pemprov. Ya. Dan anggota DPRD-nya. Sangat, tentu saja. Ya. Baru-baru ini naskah yang diakui oleh UNESCO sebagai ingatan kolektif dunia atau Memory of the World UNESCO itu adalah Hikayat Aceh. Baru kemarin ketok Palu, bulan yang lalu. Di dunia juga banyak, di luar Indonesia. Oh, disimpan di Belanda. Naskah-naskah sebagian. Nah, maksud saya, dimulai dari bagaimana naskah juga bisa dijadikan sebagai modal diplomasi internasional itu. Diakui sebagai UNESCO, ini kan salah satu bentuk budaya bersumbangsi terhadap diplomasi internasional. Nah, tentu lagi yang lainnya banyak sekali yang akan bisa kita lakukan dalam rangka pengembangan manuskrip itu. Nah, kalau sudah ada naskah yang membonjol, maka perpustakaan ke depan itu tidak hanya tempat orang baca buku, tapi orang datang. Kayak layaknya Malaysia, pusat manuskrip Melayu itu dijadikan salah satu tujuan wisata dia. Orang ingin tahu kan bagaimana orang dulu menulis gitu. Harus direvitalisasi museum kita nih ya. Mestinya orang datang juga ingin tahu mana naskah Tuanku Bonjol itu. Naskah yang menurut ceritanya ditulis bersama ponakannya selama pembuangannya di Manado. Mana dia sebetulnya gitu. Ada? Ya ada. Di mana sekarang? Sekarang tersimpan di Perpustakaan Sumatera Barat kan. Iya. Dan ini Bang Hidayat minta tolong ini diingat-ingatkan nih supaya betul-betul didaftarkan gitu sebagai Memory of the UNESCO. Karena saya termasuk tim ahli nasional, sering tiap hari ditanya nih, kapan nih? Ya. Kalau nasional sudah nih sebagai ingatan kolektif nasional. Baik. Nah, yang lainnya tentu tugas yang lainnya pula. Ternyata juga di samping juga persoalan, walaupun juga orang agak ini udah kuno, ternyata di samping nilai-nilainya justru bisa menjadi salah satu bahan untuk ekonomi kreatif begitu ya. Jelas. Termasuk misalnya kalau mampu memindahkan informasi yang sangat klasik itu menjadi sesuatu yang sangat baru. Contoh ini. Seorang guru saya namanya Pak M. Yusuf, Pak Hidayat kenal baik dengan beliau. M. Yusuf. Pengetahuan saya dari beliau, karena dari dulu diajak ke lapangan ya. Itu ada naskah Hikayat Tuanku Nan Muda Pagariyung. Kabah Cendomato, yang sangat terkenal. Itu dibuat skenario film dari kabah itu. Saya terbayang itu, kalau seandainya dibuat layaknya Malaysia, membuat film Hikayat Merong Mahawangsa. Nanti bisa cek Pak Hidayat. Film Hikayat Merong Mahawangsa itu dari naskah kuno, tapi filmnya sangat luar biasa. Sekelas Hollywood lah kira-kira gitu. Kalau itu dibuat filmnya Pak Hidayat, maka anak-anak kita paling tidak punya alternatif idola yang selama ini mereka nggak punya idola. Cendomato itu gagah Pak Hidayat, mata sipit, rambut panjang, kudanya gumarang, dia punya si binuang dan segala macam. Nah ini sudah ada skenario filmnya gitu. Idola tokoh lokal. Idola tokoh lokal. Jangan ke Korea dong. Ya jangan ke Korea. Paling tidak ada alternatif gitu ya. Kita juga dulu punya okay. Mas Pram, dari mempelajari manuskrip itu bisa nggak diterjemahkan dalam bentuk naskah film? Nah, kita melakukannya tidak hanya naskah film, kita melakukan dari mulai komik,
Jadikan sampai komik Nana gitu ya. Kita sudah buat. Inspirasinya dari manuskrip. Tapi saya kan gini Pak Hidayat, kita bikin kan terbatas sekali ya karena lagu nasyid tadi ya, dana itu kan ya. Dana ya. Nah, Dan respon pemerintah saya pikir belum begitu. Saya kira karena mungkin dianggap tidak bersumbangsi kepada APBD. Saya pikir tidak, mungkin apresiasi aja gitu. mungkin pengetahuan tentang itu. Saya sendiri pun juga lebih banyak menggali dari Mas Pram. Ini menarik nih. Dan memang mesti ditangkap. Oke. Tadi disebutkan juga ternyata surau secara esensi ya dan fisik mungkin ternyata lebih dominan sebagai pusat memproduksi manuskrip atau naskah kuno tadi. Benar. Ternyata surau menjadi produk intelektual, produk untuk menyemaikan peradaban-peradaban di daerah. Ya. Gimana menurut Mas Pram? Surau itu tempat produksi gitu. Produksi manuskrip. Dalam dunia filologi itu disebut sebagai skriptorium dia. Jadi surau itu tempat diproduksinya gagasan intelektual dalam bentuk tulisan dan karya-karyanya itu juga disimpan di dalam sebuah surau. Jadi naskah-naskah ini kan kemudian untuk dijadikan untuk media pembelajaran pada masa itu. Jadi surau sebagai skriptoriumnya orang Minangkabau. Di sanalah gagasan intelektual diperdebatkan, di sanalah keilmuannya diikat menjadi satu pengetahuan dalam bentuk kitab dan buku dan lain sebagainya. Nah, sayangnya kalau yang saya sebutkan tadi kan surau Calau itu 99 bundel. Itu yang tersisa. Yang lain? Yang aslinya itu ya sudah ratusan masih ada? Ribuan. Itu yang sudah waktu kita datang ke sana menyelamatkan itu, kita coba naik ke Pagu. Itu ada 2 karung yang kondisinya rusak parah gitu. Belum ditambah lagi dengan bagaimana Belanda yang sudah membawa, Belanda membakarnya dan segala macam. Itu informasi itu kita kumpulkan. Semua surau-surau itu sesungguhnya adalah yang tersisa pada hari ini. Nah, persoalannya kalau kita yang hidup sekarang nggak mau menyelamatkan, itu sisanya loh. Ya. Jangan sempat ini hilang dan kemudian kita tidak Pak Hidayat ngomong sama anak cucu ke depan bahwa negeri ini adalah negeri penghasil negeri otak, nggak ada buktinya. Ngayal ini, dongeng ini. Tapi naskah adalah satu fakta keras, bukti keras bahwa dulu ada kehidupan intelektual yang luar biasa. Ini buktinya, kitab-kitab ini, naskah-naskah itu. Kalau nggak ada itu ya, nggak tahu saya. Dongeng kita nih. Siap. Mas Pram, lahirnya di mana ya? Saya di Medan. Saya Pujakusuma. Seorang Dr. Pramono Pujakusuma ya. Ternyata memiliki kecintaan terkait manuskrip yang ada di Sumatera Barat itu. Ya, ini juga sesungguhnya secara moral tamparan juga bagi. Ya, saya mencintai gadis Minang. Mencintai gadis Minang. Nah, itu alasannya kenapa dia harus mencintai manuskrip juga gitu kan? Iya, manuskrip. Nah, benar. Dari proses inventarisasi sampai dia digitalisasi itu, apa simpulan yang bisa Mas Pram ambil terkait persoalan sejarah Minangkabau atau Sumatera Barat? Ya, jika pada masanya dulu orang Belanda begitu harus mengeluarkan energi untuk mengumpulkan pengetahuan itu untuk dijadikan mesin hasrat kolonialnya, maka kita mestinya harus memanfaatkan itu semua dalam rangka membangun ingatan kolektif dan identitas bangsa. Karena itu Belanda berhasil gitu, mempelajari budaya lokal, kemudian itu dijadikan untuk mesin hasrat kolonialnya. Betul. Nah, kita yang hidup sekarang mestinya memanfaatkan itu untuk dalam rangka itu, membangun identitas. Dan kalau seandainya kita tidak membangun identitas seperti itu, risiko apa yang akan terjadi? 1 abad, 2 abad ke depan? Saya enggak bisa memperkirakan. Itu menjadi kumpulan kekhawatiran saya ini sekarang. Apa yang harus dibanggakan lagi gitu? Apa yang harus dibanggakan lagi? Karena identitas kita sudah tercerabut. Ya. Ada akar yang putus. Ya, dalam rangka itu sebetulnya tugas kita bersama adalah bagaimana mencoba merelevansikan nilai yang terekam di dalam naskah yang begitu kuno itu untuk kehidupan hari ini. Itu dia pesan dari Pramono. Tentu juga dalam konteks seperti itu bagaimana mendesain potensi itu dalam kehidupan modern hari ini. Seperti ekonomi kreatif terkait persoalan
kasanah ya, lukisan-lukisan yang ada di manuskrip. Ya. Betul ya? Betul sekali. Harapan terakhir ke Pemprov atau ke pemerintah daerah mungkin? Ya, saya kira harapan untuk semuanya, Untuk semuanya bahwa lah di lingkungan kita yang sehari-hari mungkin kita anggap sesuatu itu tidak berharga, sesungguhnya itu adalah mutiara yang terpendam, yang kita bisa gali, kita bersihkan tulangnya, kita pajang di museum, dan kita gali isinya untuk kemaslahatan dan kehidupan masa sekarang. Baik, manuskrip adalah mutiara yang terpendam yang akan menyinarkan identitas anak bangsa ke depan. Ya. Terutama Sumatera Barat yang kaya dengan intelektualitasnya sungguhnya. Ya, betul Pak Hidayat. Mas Pram, terima kasih. Sama-sama. Cukup Hidayat. menarik diskusi kita hari ini. Ya. Demikian Kopi Pahit Hidayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.